dengan aplikasi Zoom ini kita bisa mengupdate ilmu, menambah wawasan, pengalaman melalui aplikasi Zoom ini. Walaupun kita terpisah jarak, kita bisa saling berinteraksi. Untuk yang saya banggakan juga para peserta, nanti di sesi ini kami akan mengadakan webinar ini dengan peraturan bahwa sebelum kita buka sesi pertanyaan, dimohon untuk semua speaker di mute, hanya speaker pada host atau pembicara narasumber saja yang boleh diaktifkan. Nanti di akhir sesi pemaparan materi akan diberikan sesi diskusi. Nanti apabila ada yang bertanya bisa raise hand di aplikasi Zoom atau membuat pertanyaan di grup chat di aplikasi Zoom. Dan juga nanti ada bagi penanya yang terbaik akan mendapatkan voucher dari satu perusahaan sponsor kami. Nanti akan bisa dibagi bagi para penanya yang terbaik. Untuk siapapun kami persilakan menjadi narasumber kami yang sudah berkompeten untuk memaparkan materinya. Kami persilakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi kepada semua yang peserta dalam ini bukan seminar ya, ini sekedar ngomong-ngomong, sharing. Saya akan berbicara sedikit mengenai kanker dan bagaimana kita bisa hidup sehat untuk mencegah kanker tadi. Jadi mohon maaf sekali lagi bahwa materi ini yang pada slide saya sedikit berat, tapi saya akan bicara ringan-ringan saja. Jadi saya akan usahakan untuk membuat yang berat-berat menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Mungkin saya bisa baca slide saya yang pertama. Bisa didengar ya, Ibu ya? Bisa ya? Jadi judul saya ambil adalah bagaimana mencegah atau mengurangi risiko untuk mendapatkan kanker. Dan karena breast ini yang paling banyak, breast payudara yang banyak diteliti pada saat ini, mungkin saya fokus untuk lebih mempermudah pembicaraan, fokus bagaimana kita kira-kira mencegah terjadinya kanker payudara. Dan atas permintaan sponsor, tadi Perusahaan KB Pharma meminta saya bicara tentang gerakan. Jadi bagaimana kanker payudara itu diturunkan kepada anak keturunannya. Mungkin saya kasih fokus di sana risiko-risiko yang mungkin kalau ada orang tuanya kena kanker, berapa risiko anak berikutnya terkena kanker di kemudian hari. Slide. Jadi ini slide klasik yang saya bawa kemana-mana. Ini kalau tidak salah dari tahun 71, ini ditemukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Bagaimana cara kita secara komprehensif mengatasi kanker. Itu dibagi atas pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini adalah pendidikan masyarakat. Kemudian ada vaksinasi. Vaksinasi kita sudah punya vaksinasi untuk human papilloma virus, yaitu HPV itu adalah yang menjadi sebab kanker leher rahim, kanker penis ya kemaluan laki, dan kanker pada daerah orofaring, daerah tenggorokan bagian posterior ya. Kemudian Epstein-Barr ini juga merupakan kanker merupakan virus penyebab kanker-kanker tertentu, diantaranya nasofaringel, dari nasofaring tenggorokan, dan juga menjadi sebab untuk limfoma, kanker getah bening. Dan hepatitis B kita kenal menjadi sebab dari kanker liver, kanker hati. Nah, kemudian bagaimana kita memodifikasi pola kebiasaan hidup. Nah, primary care prevention itu juga semua dokter, semua orang yang memang ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat, ini penting. Ya, primary prevention juga sebelum terjadinya kanker. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut sebagai secondary prevention atau prevensi sekunder. Ini adalah tujuannya untuk deteksi dini kanker. Karena pencegahan primer itu agak susah. Karena mengapa demikian? Karena kanker itu pada umumnya adalah multifaktorial. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kanker. Bisa genetik, bisa eksternal, dan sebagainya. Makanya kita lari pada yang kedua, yang kita lebih tekankan, terutama untuk daerah Bali atau daerah Indonesia, adalah deteksi dini kanker. Apapun kanker itu, kalau kita bisa deteksi dini, kemungkinan kesembuhan akan lebih besar, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak melonjak tinggi.
Nah, nanti kita bicara lagi lebih jauh tentang deteksi dini kanker. Kemudian yang ketiga adalah tertiary prevention. Ini adalah bagaimana kita melakukan diagnosis, menentukan stadium dari kanker, dan pengobatan yang tepat. Ini terutama tugas dari para klinisi saja. Ini tugas daripada klinisi, apakah itu dokter, apakah itu internis, apakah itu ahli bedah, apakah itu ahli bedah konsultan. Tertiary prevention ini penting. Kalau kita salah mendiagnosis, kita salah menentukan stadium, atau salah dengan pengobatan, maka pada fase selanjutnya akan susah dikoreksi, akan susah dibetulkan. Jadi di diagnosis pertama, penentuan stadium pertama, memberikan terapi yang tepat pertama, itu yang paling penting yang menuju kepada kesembuhan kanker. Sebagian daripada penderita kanker datang dalam keadaan terlambat. Kalau sudah datang dalam keadaan terlambat, pada umumnya terapi kita, pengobatan kita ditujukan sebagai terapi paliatif. Ini terutama untuk menghilangkan nyeri, untuk improve quality of life, memperbaiki immune system, dengan harapan pasien bisa hidup lebih panjang. Nah, ini 4 hal ini yang penting. Jadi ini kalau kita melihat ini dari WHO, rekomendasi WHO ini dari apa, bagaimana kita mengatasi kanker pada saat ini, inilah dasar kita bergerak. Ya. Nah ini dari Dr. Davis Zervenscriber, ini dia orang Amerika, orang Jerman. Dia adalah seorang neuroscientist. Jadi seorang neuroscientist yang menderita kanker otak, kanker ganas pada otak. Dan dia membuat suatu buku yang sangat menjadi apa namanya, buku yang sangat terkenal, sangat baik. Dia melakukan penelitian pribadi dan dia mengatakan all of us have cancer cells in our bodies. Jadi artinya manusia itu punya sel-sel kanker di dalam badannya, cuma tidak aktif. Dan tidak semua dari kita mesti mempunyai sel-sel kanker yang tidak aktif atau oncogen, sebenarnya itu oncogen yang akan menjadi kanker di kemudian hari. Tidak selalu. Jadi all of us have cancer cells. Jadi kita semua mempunyai sel-sel kanker atau bakat adanya sel-sel kanker dalam badan kita, tapi tidak semua dari kita nantinya akan menderita kanker. Tergantung dalam perjalanan hidup ini bagaimana kita merubah pola cara makan dan sebagainya. Berikutnya lagi, ini juga kata yang saya sipil dari Davis, Schreiber, kedua berikutnya. Kemudian kita mencoba hidup sehat, tapi sayangnya kita mencoba hidup sehat di dalam lingkungan yang sama sekali tidak sehat. Jadi kita betul-betul susah karena kita ingin sehat, tapi kita hidup lingkungan yang tidak sehat. Mungkin saya akan elaborasi lagi pada berikutnya slide. Ya, pencegahan. Coba lihat, pencegahan kanker secara umum. Pertama adalah, dan kita tahu bahwa 20%, 40% kanker yang solid itu bisa dicegah sebenarnya dengan pola hidup yang lebih baik. Dan menghilangi ini yang saya agak takutkan sedikit adalah saat ini kita di Indonesia ini ada yang disebut dengan sedentary lifestyle. Jadi orang-orang ini yang terutama eksekutif muda yang banyak bekerja di belakang komputer berjam-jam di belakang komputer. Ini yang kita sebut sebagai sedentary lifestyle. Nah, ini yang hati-hati karena ini sebagai salah satu faktor risiko untuk terjadi kanker payudara dan kanker usus besar. Jadi sebaiknya menghindari sedentary lifestyle atau paling tidak memberikan kesempatan untuk bergerak, physical activities dan sebagainya yang menghindari terjadinya kanker tersebut. Rokok kita sudah tahu. Kemudian reduce alkohol. Tentunya kita tidak banyak ya, tapi kurangilah konsumsi alkohol. Kemudian kurangi lemak-lemak daripada binatang. Ya, jadi animal fats, di red meat, fast food, ya, fried chicken dan sebagainya yang menurut saya boleh dimakan sekali-sekali tapi tidak menjadi kebiasaan. Stop air pollution, ya, penggunaan asbes ini harus segera dicegah dan dihindari dan tidak boleh lagi dipakai di sebagai alat rumah tangga dan pemakaian chemicals yang lain. Kemudian menghindari radiasi dengan ultraviolet. Makanya saya punya istilah keep it trees. Pohon-pohon besar pertahankan karena itu melindungi kita dari ultraviolet. It's smart, ya, it's smart. Ini sebagai picky, ya, picky kita harus hati-hati memilih makanan atau minuman yang akan kita consume, yang akan kita makan atau minum.
Banyak sekali minuman-minuman baru yang gulanya sangat tinggi, kadar gulanya. Saya nggak menyebutkan apa, tapi very sweet, manis sekali. Itu sebaiknya dihindari. Baik. Kemudian kita ingat agar menjaga agar berat badan ideal, tidak obes. Nanti saya jelaskan kenapa kok tidak boleh obes, tidak boleh gemuk, apalagi kalau gemuk itu atau peningkatan berat badan itu terjadi pada waktu umur-umur pre-menopausal atau sudah menopausal. Itu sebaiknya dihindari betul. Kemudian melakukan physical activities yang cukup dan teratur, terukur sebenarnya ini juga mengurangi risiko terjadi kanker. Saya tadi sedentary lifestyle yang diam di belakang komputer, di belakang gadget, jam-jaman, ya, itu juga sebaiknya dihindari. Bergeraklah Anda. Kemudian meningkatkan mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman yang meningkatkan sistem imun, teh hijau, rempah-rempah, jamur segar, resveratrol, anggur merah minuman juga itu mengandung ini. Itu adalah bahan-bahan yang bisa meningkatkan imun sistem. Itu juga dengan untuk COVID ini dianjurkan memakai jahe merah dan sebagainya, itu sebenarnya rempah-rempah, itu sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga ada beberapa makanan minuman yang berwarna merah, itu ungu, itu semuanya adalah antioksidan sebenarnya. Right. Nah, sekarang saya mau bicara tentang prevention and screening for sporadic. Nah, ini bisa diturun nih. Jadi ini mengenai obesitas omega 6, omega 3. Jadi begini, di dalam makanan itu ada, terutama dari daging dan sebagainya, kita kenal ada fatty acid. Jadi omega itu sebenarnya fatty acid, asam lemak, esensial. Jadi adanya kenaikan berat badan, apalagi kenaikan berat badan itu muncul pada usia-usia menopausal, kemudian konsumsi makanan-makanan tertentu yang daging dan sebagainya, yang mengandung omega 6 dan omega 3. Nah, pada beberapa dekade terakhir, ini menurut Schreiber, terjadi kenaikan kanker, dan ini juga terjadi akibat kenaikan konsumsi refined sugar. Refined sugar itu adalah gula pasir. Ya, jadi gula pasir ini akan, kalau kita banyak mengkonsumsi itu akan meningkatkan insulin. Dan yang lebih buruk adalah meningkatkan IGF. IGF itu adalah insulin growth factors. Dia sebagai protein yang merangsang pertumbuhan sel-sel kanker, antara lain kanker payudara. Jadi refined sugar ini sebaiknya memang kalau gula-gula ini dikurangi, gula pasir ini. Kemudian kita lihat juga ada perubahan makanan binatang atau ternak, gitu, sapi, babi, ayam dan sebagainya. Dari natural food, bukan rumput ya, dari natural food, dari makanan yang memang menjadi makanannya mereka alamiah, menjadi makanan buatan. Nah, akibat dari perubahan makanan ternak dari makanan natural, makanan alamiah yang mereka menggunakan makanan buatan, konsentrat dan sebagainya, memang binatang itu akan cepat gemuk, cepat besar, dan cepat dapat dijual dan dikonsumsi. Nah, akibatnya apa? Makanan-makanan konsentrat ini akan meningkatkan omega 6. Omega 6 itu adalah fatty acid yang bertanggung jawab pada inflamasi. Dan meningkatkan rasio omega 3 dan omega 6 dan omega 3. Nah, omega 6 ini penting untuk terjadi inflamasi. Inflamasi juga dalam tingkatan yang rendah penting untuk tubuh untuk melindungi diri. Sedangkan omega 3 itu adalah sebagai anti-inflamasi. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah omega 6 lebih tinggi pada daging-daging yang kita makan sehari-hari. Jadi gula pasir, animal, meat, daging, yang lebih banyak mengandung omega 6. Nah, Ibu mungkin tanya, ada banyak obat-obatan suplemen yang dijual sebagai suplemen omega 3. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Karena harusnya ada penelitian bahwa memang kalau mengkonsumsi omega 3 tablet suplemen akan bisa mencegah kanker. Itu sulit sekali dibuktikan. Right. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana rasio antara omega 3 dan omega 6 itu akan pada saat ini belakangan ini omega 6 lebih banyak.
Nah, akibatnya kalau omega 6 itu lebih banyak ditemukan pada daging dibandingkan omega 3, maka yang terjadi adalah inflamasi. Nah, inflamasi atau peradangan. Inflamasi atau peradangan saat ini dianggap sebagai faktor penting untuk terjadinya kanker. Penting untuk terjadinya infark miokard, penting untuk terjadinya stroke. Jadi omega 6 yang tinggi ini juga menjadi sebab dari bermacam-macam penyakit. Sebaliknya omega 3 itu dia kalau dia turun, ya, maka akan regulasi terhadap proliferasi daripada sel atau inflamasi, regulasi terhadap inflamasi dia menjadi menurun. Tidak ada kontrol terhadap inflamasi. Nah, inilah mengapa saat ini banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan inflamasi. Rheumatic disease atau rheumatoid atau arthritis pada anak-anak muda, stroke, infark pada anak muda ini akibat adanya inflamasi. Baik. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa perubahan rasio antara omega 6 dan omega 3 ya, pada beberapa tahun lalu dibandingkan sekarang bisa dilihat. Omega 6 15 kali lebih tinggi dibandingkan omega 3 yang terakhir. Pada telur, pada daging 4 kali lebih besar. Pada daging babi 3 kali lebih besar. Pada butter 3 kali lebih besar. 3 kali ya. Jadi bisa dilihat bahwa omega 6 menjadi lebih tinggi pada semua produk-produk makanan kita. Dan ini memacu inflamasi, dan inflamasi memacu berbagai penyakit, dan antara lain adalah kanker. Ini demikian juga adalah rasionya, kita bisa lihat dari tahun ke tahun bahwa obesitas meningkat, terutama di negara-negara yang maju, obesitas dan inflamasi meningkat, bisa kita lihat pada tahun 2000-an. Ya. Kemudian omega 6 juga meningkat, ya. Sedangkan omega 3-nya dan breast cancer juga meningkat terus, bisa dilihat itu. Jadi ini hubungan dengan makanan dan berhubungan dengan omega 6 dan omega 3. Jadi omega 6 naik, muncullah beberapa penyakit, obesitas dan sebagainya. Dan ini penelitian dari Scriber. Baik. Nah, kita lihat bagaimana kalau seorang individu yang obes, ya, kita bisa lihat kalau obes itu gemuk, badannya lewat, ya, bisa kita lihat terjadi insulin yang meningkat pada fasting. Kemudian adanya adipositas, penumpukan lemak pada tempat-tempat tertentu, central obesity. Kemudian ada hormon level, estrogen terutama. Kemudian glucose insulin dysregulation, ada disregulasi antara glucose dengan insulin, dan meningkatnya IGF sebenarnya. Nah, sebaliknya kalau orang itu lean itu ramping, ya, sportif, banyak gerak, banyak aktivitas fisik. Ada low fasting insulin, insulinnya rendah ya. Dan lemak juga central obesity tidak ada. Kemudian adanya hubungan antara glucose insulin yang stable. Dan ini semua akan dapat mencegah terjadinya inflamasi, dapat mencegah terjadinya kanker. Jadi untuk para teman-teman yang sedang lean, jangan menjadi gemuk di kemudian hari. Makanya istilahnya jangan terjadi yo-yo, ya. Yo-yo itu gemuk lagi, kurus lagi, gemuk lagi, kurus lagi. Terutama kalau orang semakin tua itu gemuknya bukan di badan, gemuknya itu di perut. Itu central obesity. Nah, itu yang harus dicegah supaya jangan terjadi central obesity. Memang susah. Nah, tapi physical activity yang teratur itu bisa mencegah terjadinya central obesity. Nah, ini physical activities, ya. Jadi hindari sedentary lifestyle. Hidup yang diam, duduk di meja berjam-jam di belakang komputer, main gadget dan sebagainya. Dan terdapat bukti yang cukup bahwa aktivitas fisik yang cukup dan teratur dan terukur akan meningkatkan umur dan kualitas hidup manusia, terutama untuk penderita kanker. Aktivitas fisik juga menurunkan risiko terkena kanker, terutama kanker payudara dan kolon. Yang perlu diukur adalah dosis aktivitas fisik. Jadi tidak sembarangan. Ada pengukuran 30 menit per kali aktivitas fisik, satu minggu 3 kali, minimal 3 kali, dan disesuaikan dengan keadaan tubuh. Aktivitas fisik yang sesuai dengan keadaan tubuh, dan mungkin adanya komorbiditas pada pasien saya, pada orang-orang yang memang sudah umurnya di atas
40 di atas 50 tahun. Slide. Kita lihat konsumsi gula atau refined sugar. Saya jelaskan di sini. Gula adalah sumber energi untuk tubuh. Tapi yang lebih penting lagi, gula adalah sumber energi untuk sel kanker. Sebenarnya ini muncul bahwa gula itu sumber energi pada sel kanker adalah terbukti pada pemeriksaan PET scan. Di mana pada pemeriksaan PET scan itu mempergunakan bahan yang dibikin radioaktif, radioisotop yang namanya FDG. Jadi fluorodeoksiglukos. Nah, jadi ini untuk melihat deteksi kanker, pada kanker payudara, kanker usus besar dan sebagainya. Artinya apa? Tumor yang besar setengah sentimeter bisa dideteksi dengan FDG PET scan. Artinya apa? Artinya bahwa memang gula itu dicari atau diuptake oleh sel kanker dipakai untuk kehidupannya mereka. Jadi kalau gula itu dikurangi, kita menganggap bahwa sel kanker tidak punya makanan dan ini akan mengerem pertumbuhannya mereka. Meskipun kanker sel kanker itu tidak, meskipun tidak dikasih gula, tidak dikasih oksigen, kadang-kadang dia berubah juga, tapi minimal ini bisa mengerem pertumbuhannya. Dan ini oleh Scriber. Jadi konsumsi gula per orang per tahun itu meningkat dari 15 kg menjadi 70 kg pada abad ke-20. Mungkin kita lebih lagi karena di Indonesia ini orang lebih suka minum gula. Dan itu minum gula itu kadang-kadang diganti dengan gula yang sintetik atau apa, atau fruktose, ya, menurut saya hampir sama, sebaiknya dihindari atau dikurangi sedikit sebanyak mungkin. Karena kita mengurangi, berarti kita mengurangi makanan terhadap sel kanker. Baik. Nah, adanya diabetes mellitus atau penyakit kencing manis pada penderita kanker, ini sebenarnya sangat merugikan sekali. Karena adanya penyakit kencing manis pada penderita kanker ini akan menimbulkan kenaikan kadar insulin dan kenaikan kadar insulin growth factors. Dan insulin growth factors ini adalah satu protein yang memacu terjadinya kanker payudara atau memacu lebih agresifnya kanker payudara. Oleh karena itu, kalau penderita diabetes mellitus mempergunakan metformin, salah satunya adalah metformin, itu obat diabetes, itu dikatakan bisa mencegah terjadinya kanker payudara. Tapi ya itu masih dalam secara teoritis belum pasti. Tapi dikatakan bahwa kalau kita memakai metformin, maka IGF akan ditekan turun, insulin insulin growth factors akan ditekan turun, dan ini bisa dianggap mencegah terjadinya kanker payudara. Jadi mengurangi gula penting untuk pencegahan kanker, terutama kanker payudara. Nah, dia anti kanker, kalau menurut Scriber ini berhasil sembuh dari kanker otak. Ya. Green tea, olive oil, jadi kita tidak pakai minyak yang goreng yang biasa, kita memakai olive oil. Jadi olive oil sayangnya agak mahal. Kemudian turmeric, curry, bumbu kari itu sangat bagus. Bukan dianggap, dulu orang menyangka bumbu kari, bumbu macam-macam, bumbu bedak, orang dari bilang bisa menimbulkan terjadinya kanker usus. Justru sebaliknya. Turmeric bukan turmeric asam, ya. Dan kari itu justru mencegah terjadinya kanker. Kemudian ginger, ya, ginger itu apa? Jahe. Kemudian cruciform vegetable. Cruciform itu kayak apa namanya? Bunga kol, satu lagi hijau itu. Brokoli. Kemudian garlic, bawang putih, shallot, bawang merah, ya. Onion, vegetables, carotenoids, atau itu vitamin A. Kemudian tomato sauce, probiotics, soy, mushroom, ya, seaweed, berries, macam-macam itu semuanya bisa mencegah terjadinya kanker secara umum. Kita bisa lihat sana ada red wine. Red wine itu bukan grapes, ya, bukan anggur buah. Ini minuman. Red wine, resveratrol, ini anggur merah itu bisa mengurangi terjadinya kanker karena mengandung bahan itu. Tapi ya tidak diminum berlebih-lebihan. Dan vitamin D, omega 3 bisa dicoba, tapi saya tidak ada bukti-bukti ilmiah. Kemudian selenium. Selenium itu suatu bahan yang ada pada tanah tertentu. Dan ini dianggap bisa mencegah terjadi kanker, meskipun bukti ilmiahnya masih sangat lemah. Selenium ini bisa mencegah terjadi kanker usus besar. Slide. Nah, setelah saya bicara tentang kanker payudara,
Jadi tadi secara umum, jadi siapa sih yang akan mengalami atau terjadi kanker payudara? Pertama adalah genetic susceptibility. Artinya apa? Jadi ada orang-orang yang secara genetik gen dari sononya itu sudah punya kecacatan daripada gen, di mana ada yang kita sebut dengan germline mutation. Nah, germline mutation ini orang lahir memang sudah mengalami kecacatan gen. Nah, kecacatan gen ini kemudian dalam waktu, makanya dengan kecacatan gen tadi dilahirkan, dalam waktu beberapa tahun saja dia sudah akan terjadi yang disebut dengan LOH, loss of heterozygosity, muncul kelainan mutasi lagi dari gennya, terjadilah kanker. Nah, ini pada kanker payudara kita kenal ada namanya, itu tulisannya BRCA1, BRCA2, itu bacanya BRCA1 dan BRCA2. Jadi ada 5-10% pasien-pasien dengan kanker payudara itu memang terjadi diturunkan dari orang tua kepada anak keturunannya melalui BRCA1 dan BRCA2. Nanti kita bicara lagi berapa sih risikonya seorang anak yang ibunya menderita kanker payudara, kita bicara soal. Kemudian external factors kayak tadi sudah saya sebutkan, apa saja yang bisa merusak DNA itu bisa menyebabkan kanker, di antaranya adalah breast cancer. Kemudian pertanyaan, apakah ini preventable? Apakah ini bisa dicegah atau tidak? Kita bicara lagi nanti kita. Baik. Nah, ini saya bicara tentang eksternal, penyebab eksternal kanker payudara. Kalau tadi saya sebutkan kanker secara umum, saat ini kita bicara tentang kanker payudara. Kita bisa lihat, rokok itu sudah pasti. Saya smokers, hati-hati. Jadi kalau ada suami yang rokok, duduk di luar, jangan dekat-dekat. Perlu usir sedikit di luar. Kemudian viruses. Nah, Epstein-Barr virus ini yang biasanya banyak dijumpai pada kanker tenggorokan, itu juga dicurigai sebagai penyebab kanker payudara. Belum terbukti sampai sekarang. Kemudian hormon, internal atau eksternal. Jadi kalau payudara itu hormon penting untuk terjadinya kanker payudara. Nah, hormon ini antara lain adalah hormon estrogen, hormon wanita, dan progesteron, terutama estrogen. Hormon estrogen ini bisa memang dia memproduksi atau memang didapatkan dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari atau dari produksi orang yang gemuk. Orang yang gemuk itu biasanya estrogennya juga berlebihan. Kemudian animal fats, saya sebutkan tadi. Animal fats, ya, omega 6, omega 3, preservatif, pengawet makanan. Nah, pengawet makanan lebih kuat pada kanker lambung dibandingkan kanker payudara. Food coloring, jadi food colors itu adalah makanan atau warna makanan. Hati-hati, kalau bisa hindari saja. Memang cantik tapi hindari saja. Kemudian obesitas, kegemukan, terutama pada postmenopausal. Jadi wanita yang kena kanker payudara sebelum dia menopausal, kita harus hati-hati, dokter hati-hati sekali untuk menjaga berat badan supaya jangan meningkat. Karena apalagi kalau wanita tersebut memakai obat-obatan hormonal. Nanti pada umur 50 tahun lebih mulai terjadi menopausal, berat badannya meningkat lagi. Ini berbahaya. Karena ini memacu terjadinya kekambuhan dari kanker payudara. Kemudian physical activity saya bilang tadi. Aktivitas fisik penting untuk mencegah kanker, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Alkohol sudah saya sebutkan, meskipun anggur merah cukup baik mengandung resveratrol, tapi tetap hati-hati kalau tidak berlebihan. Chemical beberapa aromatic amines ya, itu diantaranya bakar-bakaran. Jadi kalau saya ditanya, boleh nggak saya makan sate? Boleh sekali-sekali. Asal makanan itu diputar, jangan makan sate tiap hari. Kemudian radiasi. Radiasi ini kita sebenarnya kuat evidence-nya. Cuma radiasi untuk banyak penyakit lain di daerah leher, di daerah dada, misalnya untuk penyakit kanker getah bening. Nah, scatternya itu akan mengenai payudara. Dan ini juga menjadi salah satu sebab terjadi kanker payudara di kemudian hari akibat radiasi yang memang ditujukan untuk penyakit lain. Nah, kalau radiasi ditujukan untuk kanker payudara itu berbeda, karena dia memberikan dosis letal pada sel kanker. Jadi tidak terjadi kanker payudara di kemudian hari. Kanker kambuhan maksud saya dari kanker payudara, karena dosisnya berbeda. Kalau yang radiasi di leher, payudara yang kena itu scattered radiation, itu dosisnya lebih rendah, itu berbahaya karena dia bisa merusak DNA dan akan menimbulkan terjadinya kanker payudara di kemudian.
berbeda settingnya. Slide. Siapa yang berisiko tinggi kena kanker payudara? Jadi riwayat keluarga dengan kanker payudara. Jadi kalau ada ibunya kena kanker payudara, pasti anak keturunannya ya ada saja kenaikan risiko meskipun tidak tinggi. Kemudian tadi saya bilang tadi radiasi untuk penyakit lain di daerah leher, di daerah ketiak. Kemudian pengaruh dari jumlah anak. Secara teoritis wanita yang jumlah anaknya lebih sedikit itu kemungkinan kena kanker payudara adalah lebih besar. Karena apa? Itu sebenarnya saya tahu di slide saya ada apa tidak, tapi antara lain adalah begini. Wanita, siapa sih wanita yang paling gampang dipengaruhi oleh paparan hormon estrogen itu? Itu biasanya wanita yang masih usia atau gadis yang masih usia muda. Jadi justru ibu harus menjaga anak-anak yang pada usia muda itu untuk betul-betul makan yang sehat. Sayangnya kondisinya terbalik. Anak-anak yang kecil-kecil dan muda-muda itu justru makanannya tidak teratur, tidak baik, tidak makan sayur dan sebagainya, dan lebih banyak karena kesukaannya barangkali lebih banyak mengkonsumsi fried chicken dan sebagainya. Ini yang menurut saya berbahaya. Kemudian pengaruh umur ibu pada saat melahirkan anak pertama. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama dengan jumlah anak. Jadi wanita yang masih gadis, wanita gadis atau anak gadis itu kan kondisi kelenjar air susunya masih dalam keadaan tidak berdiferensiasi, masih naif ya. Nah, dalam posisi naif ini gampang sekali dipengaruhi oleh estrogen dari luar. Bagi wanita yang hamil dan melahirkan, jaringan kelenjar air susunya atau yang kita sebut dengan TDLU, terminal duct lobular unit, itu sudah mengalami diferensiasi. Jadi lobul 1, lobul 3, lobul 4. Nah, itu kalau dia punya diferensiasi sampai lobul 3, 4, itu biasanya tidak mungkin lagi dipengaruhi oleh hormon estrogen. Yang masih berbahaya adalah pada lobul 1, lobul 2. Dalam artinya lobul 1, lobul 2 tidak berdiferensiasi, masih dalam keadaan naif. Ya. Itu yang paling gampang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, kemudian pengaruh dari laktasi dan lamanya ini memang tidak cukup kuat sebagai faktor risiko, tapi teoritis dia kuat, dia faktor risiko. Hubungan dengan tadi yang saya katakan diferensiasi daripada terminal duct and lobular unit daripada jaringan kelenjar air susu. Menarche hampir sama, menopause sama. Kemudian pernah operasi tumor tertentu pada payudara. Umur sebenarnya faktor risiko, makin tua umur makin risiko. Tapi begitu mencapai umur 60 tahun, risikonya menjadi turun. Jadi kita sebut sebagai Clemmensen hook. Clemmensen hook itu dia akan kayak kurvanya pasti akan turun, tidak mungkin naik terus seperti eksponensial. Pasti akan plateauing, akan mendatar dan akan turun. Jadi wanita yang umur 60 tahun, 70 tahun, kemungkinan kena kanker payudara bisa turun, tidak seperti yang lebih muda. Jadi paparannya pada usia muda, kenanya kanker pada usia 40 tahun, 50 tahun, begitu dia mencapai 70 tahun, kemungkinan kena kanker turun kembali. Itu yang disebut dengan Clemmensen hook. Kemudian ras tertentu, ya. Ras tertentu ini barangkali apakah memang terjadi yang kita sebut dengan polymorphism, ada variasi gen membuat dia lebih gampang kena kanker. Contohnya ras kulit hitam, itu lebih gampang kena kanker. Jadi masih banyak faktor yang lain yang barangkali berpengaruh. Kelas sosial juga barangkali banyak berhubungan dengan makanan yang dimakan. Ya, karena makanan. Tapi ini juga sosial, tapi juga pendidikan. Orang yang mengerti dari awal sudah mengkonsumsi sayur, mengurangi lemak dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga ada pengaruh eksternal untuk terjadinya kanker payudara. Selain. Nah, kita lihat risiko kena kanker payudara. Pertama umur. Jadi umur itu makin meningkat 40, 35, 40, 45 itu kemungkinan kena kanker payudara besar, tapi tetap kurang dari 4 kali. Kemudian kita lihat lagi riwayat keluarga. Jadi kalau umur makin kuat 4 kali dia kemungkinan kena kanker payudara, tapi begitu dia umur 67 tahun turun lagi. Itu yang saya buat ada Clemmensen hook tadi itu. Kemudian family history, riwayat keluarga. Kalau ada 2 keluarga atau lebih, ya, kena kanker payudara keluarga itu, maka dia akan 5 kali lebih besar kemungkinan kena kanker payudara. Kalau first degree relative, jadi ibu atau saudara kandung,
maka kemungkinan dia terjadi kanker payudara pada dirinya adalah lebih dari 2 kali. Kemudian dalam keluarga ada ovarian cancer, kanker indung telur, maka wanita ini 2 kali lebih besar kemungkinan terjadinya kanker payudara. Kemudian wanita yang dengan breast dan kanker payudara pada sisi satu, kemungkinan kena kanker payudara pada sisi yang lain itu 3-4 kali lebih besar. Wanita yang positif BRCA1 BRCA2-nya, ini memerlukan pemeriksaan khusus untuk menentukan ada tidaknya mutasi pada BRCA1 BRCA2, maka dia mempunyai kemungkinan kena kanker 4 kali lebih besar. Wanita yang pernah operasi dengan ADH, atypical ductal hyperplasia, itu tumor jinak, ini jinak. Tapi pada saat operasi patologi menunjukkan adanya atypical ductal hyperplasia, maka dia 4-5 kali lebih besar untuk terjadinya kanker payudara. Kemudian wanita dengan operasi tumor payudara dengan hasil patologi DCIS atau LCIS, maka dia itu DCIS adalah ductal carcinoma in situ, sedangkan LCIS adalah lobular carcinoma in situ. Lobular itu tipe kanker payudara tertentu, ductal yang banyak kita jumpai. Maka kemungkinan kena kanker payudara di kemudian hari menjadi 8-10 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak ada pernah kena DCIS ataupun LCIS. Baik. Kemudian kita lihat lagi reproduktif estrogen, jadi riwayat kehamilannya atau riwayat menstruasinya. Jadi wanita yang menstruasinya awal di bawah umur 12 tahun, dia kemungkinan kena kanker payudara adalah lebih besar, 2 kali lebih besar dibandingkan wanita yang menstruasi pertamanya lebih dari umur 12 tahun. Menopausal, wanita yang menopausinya lambat sekali mempunyai kemungkinan kena kanker 1,5-2 kali lebih besar. Kemudian wanita yang melahirkan anak pertama lebih dari 30 atau 35 tahun, kemungkinan kena kanker payudara 2 kali lebih besar. Wanita yang memakai hormon replacement therapy, jadi ada wanita yang menopausal, terganggu, disturb, ya, akhirnya memakai hormon untuk mengurangi itu namanya HRT, hormon replacement therapy, terutama yang memakai kombinasi estrogen dan progesteron, maka kemungkinan kena kanker payudara menjadi 1,5-2 kali lebih besar. Tapi ini tergantung lama pemakaian dan sebagainya. Wanita yang memakai oral kontraseptif yang berkepanjangan itu 1,5 kali kemungkinan kena kanker payudara. Kontraseptif ini sudah pernah diteliti. Makanya kalau rekomendasi pemakaian oral kontraseptif ataupun injeksi itu sebaiknya setelah usia 30 tahun atau maksimum 35 tahun sebaiknya tidak digunakan lagi. Apalagi kalau dia seorang perokok, wanita itu sebaiknya oral kontraseptif tidak dipakai setelah usia 30 tahun. Karena jangka panjang meningkatkan tidak tinggi, hanya 1,5 kali, tapi tetap bisa meningkatkan faktor risiko. Kemudian lifestyle, pola hidup, adanya berat badan yang pertama terutama pada menopausal, sedentary lifestyle 1,3-1,5 kali lebih besar, ekses alkohol dan animal fat 1,5 kali lebih besar. Jadi kalau diperhatikan faktor risiko itu atau relatif risk itu tidak besar-besar sekali. Tapi kalau kita kombinasi semuanya itu, akhirnya juga terjadi akumulasi, jadi risiko kena kanker payudara jadi lebih tinggi. Sedangkan kalau masing-masing seperti ini, biasanya. Saya diminta bicara tentang inherited cancer. Jadi inherited cancer itu kanker payudara, biasanya payudara atau kanker usus besar, yang dimana gen yang rusak tadi diturunkan dari orang tua pada anak turunan. Itu kita sebut dengan germline mutation. Jadi anak yang lahir sudah gennya rusak. Biasanya kalau kita tahu gen itu biasanya adalah berpasangan DNA-nya atau double helix. Misalnya satu monohelix yang mengalami kerusakan, maka helix pasangannya akan kemudian mengalami kerusakan dan terjadilah kanker. Nah, antara lain, dan ini tidak banyak, ini perhatikan presentasinya hanya 5-10%. Jadi BRCA1, biasanya kalau ada anak lahir dengan kerusakan BRCA1, ya namanya BRCA1, itu biasanya kemungkinan kena kanker
payudara, kena kanker indung telur, pada laki-laki kena kanker prostat, laki perempuan bisa kena kanker kolon. Kemudian ada yang namanya BRCA2, itu biasanya kemungkinan terjadinya kena kanker adalah pada payudara, baik laki maupun perempuan, pada indung telur, pada prostat dan pankreas. Kemudian ada namanya gen yang namanya FAP, familial adenomatous polyposis. Ini kolorektal, terutama yang sisi kolon sisi kiri. Kemudian ada namanya Lynch syndrome, ya, antara lain ini adalah hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC). Ini untuk usus besar, terutama usus besar yang bagian kanan. Bisa juga endometrium, indung telur, organ urologis, ya, gastrik dan kulit. Bisa lihat ini macam-macam, ya, yang bisa diturunkan itu. Slide. Nah ini lagi, ini kita punya beberapa kasus yang namanya Xeroderma pigmentosa, saya nggak punya fotonya. Jadi orang ini memang lahir tidak punya perlindungan, tidak punya kemampuan untuk memperbaiki gen yang rusak. Jadi gini, pada manusia itu kalau ada gen rusak, biasanya ada kemampuan untuk merusak, untuk memperbaiki gennya. Nah itu ada gen khusus yang memang fungsinya memperbaiki gen yang rusak. Nah pada Xeroderma pigmentosa, gen yang harusnya bekerja memperbaiki gen yang rusak tidak bisa bekerja sama sekali. Dan akibatnya apa? Kita tahu bahwa kerusakan gen pada kulit itu terutama akibat sinar matahari. Jadi orang kalau normal sinar matahari, kira-kira sinar matahari terutama ultraviolet, terutama ultraviolet B2 itu akan terjadi kerusakan DNA dan itu akan diperbaiki sehingga tidak terjadi apa-apa. Terutama untuk orang yang kulitnya taumatan, tidak fair skin, tidak kulit putih. Nah, pada Xeroderma pigmentosa kemampuan itu rusak, terjadilah skin cancer. Nah, ini sulit sekali karena pasien ini dalam waktu beberapa bulan saja sudah muncul kanker yang baru di kulit. Muncul lagi, dan padahal dia sudah menghindari matahari. Nah, kemudian yang lain adalah refrauma ini, itu dua macam, bisa payudara, kolorektal, kandung kecing, testis. Ada yang P53, ini sarkoma, itu jaringan lunak, payudara, otak, leukemia. Kemudian ada ataksia telangiectasia, ATM, ini biasanya payudara. Ada familial epidioblastoma, ini epidioblastoma kanker bola mata, dan osteosarkoma. Nah, ini namanya inherited cancer, artinya anak itu, bayi itu lahir sudah dengan kelainan. Syukurnya Bu, ini hanya 5-10%. Jadi yang 90% sampai 95% itu kanker sporadik, memang didapatkan dari setelah dia dalam perkembangannya dia didapatkan, tidak dibawa dari lahir. Meskipun penyakit itu, kanker itu munculnya dari gen, kerusakan gen, tapi tidak dibawa dari lahir, tapi gen itu rusak belakangan. Itu namanya sporadik cancer, 90% sampai 95%. Nah, saya minum dulu ya Bu. Jadi apa yang penting dalam inherited cancer? Pengertian kanker yang diturunkan dari orang tuanya. Ada istilah penetrans. Jadi adalah probability, ada kemungkinan anak yang lahir dengan gen yang rusak tadi untuk menjadi kanker, akan terjadi kanker dalam kemudian hidupnya. Itu disebut penetrans. Jadi kalau dia tinggi penetrasi, artinya orang yang menderita orang yang membawa gen yang diturunkan orang tuanya di kemudian hari, tinggi kemungkinan terjadi kanker. Kemudian, jadi contohnya saja, BRCA. BRCA itu kalau dia wanita dengan BRCA positif, pada usia 70 tahun, 80-90% akan terjadi kanker payudara. Itu cukup tinggi, 70-80% terjadi kanker payudara, umur 70 tahun. Nah, makanya ada cara-cara mencegah bagaimana cara supaya tidak kena kanker yang macam-macam. Antara lain kan, payudaranya diangkat meskipun belum ada kankernya. Diangkat sudah dilakukan rekonstruksi. Jadi dia dikatakan 90% aman dari terjadinya kanker payudara. Contohnya itu saja. Kemudian mengenai inherited cancer ini, sejauh mana sih screening? Screening itu adalah secondary prevensi sekunder.
bisa menemukan kanker itu dalam stadium dini. Ini sekali-kali tidak mudah, terutama pada kanker payudara, misalnya pada BRCA 1, BRCA 2, terutama BRCA 2, itu mamografi USG biasa kadang-kadang tidak kelihatan. Jadi dia memerlukan teknik khusus untuk screening. Nah, kemudian apa ada mencegah namanya kemoprevensi, ya, untuk mengurangi terjadinya kanker tersebut. Contohnya pada BRCA itu kita biasa memberikan obat-obatan seperti tamoxifen, raloxifene, aromatase inhibitor itu mencegah terjadinya kanker pada pasien tersebut. Tapi mesti dipikirkan efek samping obat. Karena pemakaian obat kemoprevensi bukan 1 tahun, itu bertahun-tahun, sehingga perlu dipikirkan side effect daripada obat tadi untuk pemakaian jangka panjang. Nah, kemudian ada yang namanya genetic screening. Nah, ini genetic screening memang ada. Dan ini artinya seorang anak-anak yang lahir dari keluarga yang clustering cancer, jadi kanker banyak di situ, penting untuk melakukan satu yang kita sebut dengan genetic screening. Jadi kita screen bukan klinis, bukan dengan mamografi, bukan dengan pap smear dan sebagainya, tapi melakukan genetiknya kita cari. Apakah memang ada kelainan gen pada anak tersebut? Nah, ini masih belum umum, mungkin di kemudian hari akan segera dikembangkan. Ya. Kemudian yang perlu dipikirkan kalau orang lahir dengan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tuanya, kita tidak boleh berpikir hanya organ tertentu saja, karena ada kemungkinan juga ada beberapa organ-organ lain yang akan kena kanker. Ini susahnya. Itu disebut dengan multi-primary cancer. Untuk yang multi-primary cancer itu atau kanker primer, multiple itu yang terjadi pada tubuh, ya kena kanker ini, kena kanker itu. Untungnya, ini masih untung, disebut jadi kanker. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian, apakah ada protein yang bisa digunakan untuk menemukan kelainan genetik tadi? Saat ini memakai protein atau tumor markers yang diambil dari darah, dari cairan tubuh, belum umum dipakai untuk melakukan suatu screening terhadap semua jenis kanker yang ada pada tubuh. Dipakai untuk berbeda-beda memang, tapi tidak untuk screening. Untuk screening masih belum umum dipergunakan. Nah, ini atasnya. Nah, ini contohnya BRCA 1. Ya, dia penetrasinya lumayan sampai 20 kali. Untuk lifetime risk-nya 80-85 kali. Itu terjadinya kanker ini. Dan dengan naik pertamanya umur juga meningkat. Tetapi kalau wanita itu mencapai umur 70 tahun tidak ada kena kanker payudara, maka risiko kena kanker ini justru menjadi turun, tidak menjadi naik. Karena dia sampai 70 tahun tidak kena kanker. Kemudian BRCA 1 ini di Indonesia ini saya agak ragu-ragu, karena mengapa saya bilang BRCA 1 barangkali penting untuk Indonesia. Karena kebanyakan pasien atau penderita kanker payudara pada populasi Indonesia ini pada umur muda. Kalau umur muda ini pasti tidak mungkin oleh karena eksternal faktor saja. Pasti ada faktor lain yang genetik yang diturunkan, apakah itu BRCA atau yang lain, atau itu polymorphism gen, variasi gen, atau apa yang membuat dia lebih peka terhadap kanker payudara. Ya, jadi ini untuk BRCA 1. Nah, ini tidak terlalu penting, ya, ini ada sangat saintifik sekali slide. Ya, teruskan saja. Jadi kalau orang punya BRCA yang kelainan atau mutasi BRCA ini, kemungkinan kena kanker payudara pada sisi yang kedua lebih tinggi lagi dibandingkan yang sporadik, kanker yang sporadis. Ini BRCA 2, ya, teruskan saja. Jadi ada BRCA 1, ada BRCA 2. BRCA 2, teruskan saja, ini mungkin ini untuk konsumsi kedokteran. Kemudian germline mutation yang lain, yang saya katakan tadi yang lain, ada ATM, kemudian ada BRIP, ada POP, macam-macam. Saya kira tidak akan terpanjang. Nah, ada risk assessment. Jadi wanita yang ada dalam keluarga itu ada kena kanker payudara 1 atau 2 orang, itu sebenarnya ada satu hukum, ada yang kita sebut dengan risk estimasi risiko. Ada yang namanya Kraus model, ada GIL, ada BRCA Pro, ada Amsterdam
sedang, Groningen model, dan sebagainya. Ini adalah begini. Kalau dalam keluarga itu, kalau ibu datang kepada dokter klinik atau ke ahli bedah, pasti ibu akan ditanya ada keluarga mana saja yang kena kanker payudara. Itu pasti akan seharusnya ditanyakan secara teliti. Karena itu bisa dihitung dengan melihat berapa anggota keluarga yang kena pada umur berapa dan sebagainya, dan menggunakan model risk assessment ini. Kalau risk assessment yang tinggi, maka ibu harus mengalami screening yang lebih aktif atau lebih jaraknya lebih pendek dan sebagainya. Jadi itu kita sebut dengan risk assessment terhadap wanita yang memang dalam keluarganya ada beberapa yang kena kanker. Right. Nah, ini kita lihat untuk yang BRCA positif, BRCA 1, BRCA 2 positif itu ada namanya profilaktik mastektomi yang dilakukan rekonstruksi payudara secara langsung pada saat pembedahan itu. Ini bisa mengurangi 85-90% kemungkinan kena kanker payudara. Kemudian pada BRCA 1, BRCA 2 positif kalau dilakukan oophorectomy, jadi indung telur diangkat, itu mengurangi 50% terjadinya kanker payudara. Tapi mengurangi 90% terjadi kanker indung telur. Jadi dan dilakukan pada premenopausal. Jadi beberapa cara-cara mencegah pada wanita dengan BRCA 1, BRCA 2 mutasi positif. Kan? Jadi ada satu bintang film yang memang karena orang tuanya kan ada BRCA positif, BRCA mutasi, dan dia dicek ternyata juga ada BRCA mutation, dia dengan sukarela mengikhlaskan dilakukan mastektomi kanan kiri, meskipun dia belum kena kanker. Dan kemudian dilakukan rekonstruksi, dan ini ada selebriti yang bintang film yang memang melakukan itu dengan tujuan mencegah terjadi kanker payudara di kemudian hari. Ini kenapa? Karena penetrasi probabilitas kena kanker payudara di kemudian hari cukup tinggi. Jadi dia menghindari itu dengan operasi diangkat meskipun belum ada kanker. Kemudian ini yang saya sebut tadi, kemoprevensi. Dengan obat-obat tertentu kita bisa mengurangi terjadinya kanker payudara. Iya, saya. Mohon maaf, saya cuma pakai headset gitu. Ya, saya bicara biasa aja kan. Baik, mohon maaf. Saya kira tinggal. Udah? Slide-nya lagi coba. Mungkin tinggal beberapa slide lagi. Gitu. Slide mana? Nah, ini kita bisa lihat udah. Ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan kemoprevensi yang sudah sempat saya singgung di depan. Jadi bagaimana orang dengan BRCA 1, BRCA 2 positif kanker payudara yang kemudian ternyata dia punya estrogen reseptornya positif. Ini memang BRCA masih kontroversial. BRCA 1 terutama ini. Apakah dia memang mempunyai prognosis lebih bagus atau tidak? Apakah dia mempunyai yang namanya estrogen reseptor positif? Itu estrogen reseptor itu adalah satu reseptor pada sel-sel kanker yang apabila estrogen itu kita blok, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan atau dia akan mengalami apoptosis mati sel-sel kanker. Jadi kemoprevensi ini adalah tujuannya mencegah orang yang sudah pernah kanker payudara BRCA pada satu sisi, maka kita melakukan kemoprevensi dengan obat-obatan.
Antara lain SERM. SERM itu bisa dibaca ininya. Terutama yang sering kita pakai di sini adalah tamoxifen. Nah, tamoxifen ini banyak dipakai oleh penderita kanker payudara dengan estrogen reseptor yang positif. Dan tamoxifen ini biasanya dianjurkan dipakai 5 tahun. Selain itu mengobati kankernya pada satu sisi, dia untuk mencegah terjadi kanker pada sisi yang lain daripada payudara. Sehingga pemakaian tamoxifen ini tidak terbatas, kadang-kadang tidak terbatas 5 tahun, kadang-kadang lebih pakai 10 tahun. Maka rekomendasi dianjurkan lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, tujuannya apa? Adalah sebagai kemoprevensi. Nah, raloxifene ini dipakai sebagai pengganti tamoxifen. Oleh karena mengapa? Karena tamoxifen ini dalam pemakaian jangka panjang harus hati-hati karena dia menimbulkan perubahan endometrium daripada rahim, yang juga dalam persentase kecil dalam menimbulkan terjadinya tumor endometrium dari rahim dan adanya deep vein thrombosis dan sebagainya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai kemoprevensi. Jadi mungkin ibu-ibu yang kena kanker payudara masih tahu pakai tamoxifen, bisa diteruskan sampai lebih 5 tahun, asalkan tahu bagaimana kalau terjadi side effect yang harus diperhatikan. Slide. Nah, kemudian kalau orang dengan kanker yang diturunkan, inherited, terutama BRCA ini. BRCA ini jenis kanker yang berbeda, sehingga dia memerlukan intensive surveillance, screeningnya harus lebih intensif, tidak seperti pada kanker-kanker payudara yang sporadik. Nah, biasanya kita lebih sering kalau dengan mamografi, dengan ultrasonografi tidak kelihatan tumornya, tapi dia BRCA-nya positif, kita mempergunakan MRI atau magnetic resonance imaging dengan kontras. Ini lebih bagus daripada mamografi atau ultrasound, terutama untuk BRCA2, Dan ini tidak murah, ini masalahnya di sana. Jadi kalau kita memakai MRI, apakah tujuannya screening, apa tujuannya diagnostik? Tapi mungkin tujuannya di sini lebih banyak kepada diagnostik karena sulit atau karena biaya yang cukup mahal. Sedangkan untuk screening massal, kita harus menggunakan teknologi yang murah dan bisa diterima oleh masyarakat dan cukup bagus tajamannya atau sensitivitas dan spesifisitasnya. Slide. Nah, ini prevensi, jadi bisa kita lihat prevention dan screening untuk sporadic breast cancer. Ini sporadik. Jadi yang tadi adalah BRCA, jadi yang diturunkan dari orang tuanya, sekarang yang sporadik. Sporadik itu yang 90% kanker payudara. Kemoprevensi yang tadi, tamoxifen, aromatase inhibitor, seperti Femara, seperti Arimidex, Aromasin, itu bisa dipakai sebagai kemoprevensi. Kemudian, sudah disebutkan tadi, kemudian NSAID. NSAID ini non-steroid anti-inflammatory drugs, terutama yang sifatnya inhibitor COX-2 dan anti-COX-2. Ini juga bisa menurunkan insulin growth factors protein menjadi turun sehingga untuk mengurangi terjadinya proliferasi pada sel kanker. Cuma sayangnya pemakaian COX-2 antara lain adalah Celebrex, Celecoxib yang sering kita pakai pada penderita kanker. Itu untuk sebagai pencegahan, sebagai prevensi harus diberikan dengan dosis rata-rata antara 600 sampai 800 mg. Dan itu dengan dosis seperti ini tidak mungkin orang mau pakai jangka panjang. Pasti akan mengganggu lambung meskipun dia anti COX-2 yang katanya tidak mengganggu lambung. Dan di samping itu dia mempunyai efek yang lain pada jantung dan sebagainya. Jadi terbatas pemakaian ini. Jadi kita berikan biasanya dengan dosis 200 mg beberapa bulan, stop lagi dengan harapan bisa menekan IGF atau insulin growth factors. Kemudian anti-angiogenesis. Nah, anti-angiogenesis itu untuk begini. Sel kanker itu untuk hidup dia perlu makanan. Dan dia mempunyai kemampuan untuk menghasilkan protein-protein tertentu yang merangsang pembuluh darah untuk bertumbuh mendekati dia memberi makan. Jadi kalau kita bisa memberikan obat yang sifatnya menekan supaya tidak terjadi pertumbuhan pembuluh darah mendekati sel-sel kanker atau jaringan kanker, makanya obat itu namanya anti-angiogenesis. Maka kita kenal kemoterapi yang kita sebut sebagai metronomik. Jadi metronomik itu diberikan kemoterapi dengan dosis kecil, dengan jangka panjang, dia tidak berhenti, tidak boleh berhenti, harus diberikan secara kontinu. Kemudian ada lagi anti-EGFR, ya ini dipakai untuk anti-angiogenesis juga, dan kemudian anti-retinoid.
reseptor. Nah, anti-retinoid itu menarik. Retinoidnya vitamin A. Tapi untuk memakai sebagai anti kanker rongga mulut ya, dan payudara ini terutama, dia diberikan retinoid acid ya, untuk memblok retinoid reseptor dengan dosis yang harusnya tinggi. Dan ini biasanya pasiennya tidak mampu menerima dosis tinggi itu, biasanya mual-mual dan muntah-muntah. Sehingga pemakaian retinoid ini agak sulit. Slide. Nah, ini secondary prevention, ini yang kita tekankan bolak-balik pada populasi. Jadi sebaiknya, jadi kanker payudara itu tidak memberikan keluhan. Jadi populasi atau wanita itu lebih aktif memeriksakan diri untuk screening. Kapan Anda sebaiknya? Kalau Anda tidak punya riwayat keluarga yang sakit atau kena kanker payudara, biasanya kita anjurkan antara umur 30 tahun sudah mulai melakukan screening ultrasonografi, kemudian mamografi dan sebagainya. Kalau ada faktor risiko keluarga dan sebagainya, ada yang kena atau ada clustering misalnya pada BRCA, maka pemeriksaannya akan lebih mudah. Screeningnya kita mulai pada waktu usia yang lebih muda. Teknik pemeriksaan yang kita lakukan mamografi dan ultrasonografi, sadari periksa payudara sendiri atau breast self examination ini untuk downstaging, tapi memerlukan pelatihan agar benar melakukannya. Ya tidak bisa orang, oh ibu sadari ya, mesti dilatih dengan baik gimana sih cara sadari, kapan dilakukan sadari dan sebagainya. Nah, untuk familial breast cancer yang BRCA1, BRCA2-nya mutasi, ada kerusakan, maka ini memerlukan satu teknologi khusus untuk bisa deteksi dini, terutama yang kita anjurkan MRI, magnetic resonance imaging, untuk deteksi dini. Dan ini masih sangat mahal teknologinya. Slide. Jadi kita lihat ini dari WHO, jadi mungkin untuk Indonesia mungkin sedikit akan, atau Bali ya, mungkin agak sedikit lebih awal. Mengingat kanker payudara kita pada usia-usia antara 45-50 tahun yang tertinggi sekarang ini. Jadi kalau kita lihat screening early detection atau secondary prevention yang dianjurkan oleh American Cancer Society. Untuk Indonesia barangkali lebih mudah, tapi kita perlu penelitian lebih lanjut apakah umur muda kita ini memang karena genetik, faktor genetik, atau umur muda ini karena kita masih catching up. Catching up itu artinya masih pelan-pelan akan berubah umur itu menjadi umur yang lebih tua nantinya. Tapi inilah rekomendasi dari American Cancer Society. Sadari dimulai pada umur 25 tahun. Cuma caranya harus benar, harus diajarkan dengan baik. Kedua, mamografi dan ultrasonografi adalah 1 kali antara usia 35 sampai 40 tahun, asalkan diketemukan normal pada saat itu. 1 kali antara 35 sampai 40 tahun. Saya agak sedikit skeptis tentang mamografi pada usia muda. Karena proporsi payudara pada wanita muda di Asia, di mana proporsi antara kelenjar ductal komponen dengan fibrous dengan supportive komponennya itu berbeda. Kita banyak menemukan dense breast pada wanita Indonesia, sehingga mamografi mungkin agak sedikit sulit, kecuali mamografi yang kita kerjakan dengan teknik-teknik teknologi yang khusus. Kemudian umur 41 sampai 50 tahun setiap 2 tahun sekali. Ada yang menganjurkan setiap 1,5 tahun sekali untuk Indonesia. Kemudian mamografi dan USG plus minus 51 sampai 60 tahun setiap tahun. Lebih dari 61 itu low compliance. Dan ini barangkali kalau memang ingin tetap dilakukan setiap tahun. Tapi saya katakan tadi, ingat Comments Hook, di mana Comments Hook itu adalah mulai menurun frekuensi atau insiden kanker payudara pada usia di atas 65, di atas 70 tahun. Jadi mungkin umur-umur itu tidak perlu screening terlalu aktif, yang penting wanita itu tahu kapan harus memeriksakan diri. Kemudian sadari bukan early deteksi. Sadari adalah untuk menemukan kanker payudara pada stadium yang lebih awal, yaitu downstage breast cancer. Slide. Nah, kemudian diagnosenya, gold standarnya saya tahu klinis, ya pasti anamnese, fisik, imaging, USG, mamografi, MRI, ini adalah imaging istilahnya, imaging. Kemudian pemeriksaan sitologi. Nah ini saya tekankan, biopsi jangan ditakutin ya Bu. Biopsi itu sebaiknya memang diperlukan untuk memastikan diagnosis. Tetapi yang penting, Ibu mesti dengar ini, yang penting bahwa setelah sitologi, setelah biopsi,
operasi atau pengobatan definitif harus dikerjakan dalam waktu 2 minggu, tidak boleh lebih dari 2 minggu. Karena kalau setelah biopsi kita baru melakukan tindakan terapi yang definitif, yang pasti, 3 bulan kemudian ini menjadi masalah besar karena terjadi yang kita sebut dengan collateral damage. Jadi sel kanker itu kalau diutik-utik dan tidak langsung diberikan terapi yang tepat pada jangka waktu yang pendek, itu akan seakan-akan memacu. Dan ini memang masyarakat banyak percaya dengan ini. Jadi tidak salah-salah sekali. Dan untuk para klinisi, kalau Anda melakukan biopsi, apalagi di masa COVID, di masa BPJS yang banyak faktor harus menunggu lama, sebaiknya jangan buru-buru melakukan biopsi, kalau belum bisa menentukan kapan definitif terapi dikerjakan. Karena itu menimbulkan morbiditas dan terjadi yang kita sebut dengan collateral damage. Jadi terjadi penyebaran, terjadi prognosis yang lebih buruk. Dan ibu juga tidak usah takut dengan biopsi. Karena kalau biopsi dikerjakan, minta pada dokternya untuk dikerjakan pengobatan definitif. Apakah itu kemoterapi, apakah itu radiasi, apakah itu bedah, dalam jangka waktu 2 minggu setelah biopsi sudah harus dilakukan. Slide. Terima kasih banyak. Pas 1 jam lebih dikit. Terima kasih Prof atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Saya tentang sedikit bahwa dalam kondisi seperti ini memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Di sini sudah ditekankan bahwa setiap orang memang memiliki sel kanker yang dalam kondisi tidak aktif, jadi peran serta kita yang harus memiliki pola hidup yang sehat. Nah, di sini juga ditekankan pada untuk screening awal dari penyakit kanker payudara. Untuk screening awal biasanya kita memberikan untuk lakukan sadari. Di sini batas umur mungkin start dari awal umur 25 tahun dan tata laksana untuk mamografi dan USG kurang lebih di range umur 35-40 tahun dilakukan 1 kali dengan catatan kondisi pada hasil pemeriksaan tersebut adalah normal. Dan pelaksanaan mamografi kurang atau USG di rentang usia 41-50 tahun itu bisa dilakukan antara 1,5 tahun sekali sampai 2 tahun sekali. Dan juga di range umur 51 sampai 60 tahun bisa dikerjakan setiap tahun sekali. Nah, di sini sebelumnya kami mohon maaf atas gangguan teknis pada suara narasumber. Tapi untuk kedepannya kami akan lebih mengantisipasi apabila terjadi kesalahan seperti ini lagi. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan buka sesi diskusi pada webinar hari ini. Mungkin di sini ada yang dari grup chat. Kita buka dulu pertanyaannya. Mungkin kalau sudah habis dari grup chat ini bisa bertanya langsung melalui webcam masing-masing. Di sini yang pertama pertanyaannya dari Ibu Wayan Sriani. Di sini Prof pertanyaannya, bagi orang yang sudah kena kanker, sudah operasi dan kemo, apakah bisa terkena kanker lagi Prof, walaupun sudah atur pola makan dan tanpa gula dan lemak? Saya harus jawab ya. Apakah orang yang sudah pernah kanker, sudah sembuh, masih kemungkinan kena kanker lagi? Iya. Jadi saya kembali pada Jadi saya kembali kepada yang saya kemukakan tadi, bahwa orang yang pernah kena kanker ada kemungkinan kena kanker yang lain, ada saja. Cuma persentasenya kecil sekali. Jadi pada umumnya kalau kalau kita menemukan orang dengan 2 atau 3 jenis kanker bersamaan itu biasanya jarang sih, tidak pernah ada. Bisa tapi jarang. Yang kedua, kalau ibu sudah pernah kena kanker payudara pada satu sisi, saya katakan tadi bahwa kemungkinan kena kanker payudara pada sisi yang lain adalah memang lebih besar dibandingkan orang yang sama sekali tidak kena kanker payudara. Jadi yang harus hati-hati adalah pada payudara yang satu lagi. Dan kita selalu tidak pernah mengatakan kanker payudara harus berhenti kontrol, tidak.
Oleh karena apa? Oleh karena puncak munculnya kembali kanker payudara itu biasanya pada tahun kedua dan tahun ketujuh. Nah, tahun kedua ini biasanya 40% kalau ada terjadi kekambuhan biasanya muncul pada tahun kedua. Sedangkan pada tahun ketujuh ini dikatakan sebagai kegagalan kemoterapi. Di mana kemoterapi itu tidak bisa menghantam sel-sel kanker yang berkelompok-kelompok kecil yang kita sebut dengan mikrometastasis, dan itu munculnya 7 tahun, 8 tahun kemudian dari pertama didiagnosa. Kalau sudah lewat dari 7-8 tahun, biasanya jarang sekali akan kambuh lagi. Jadi tetap hati-hati, tetap kontrol, tetap hidup sehat, lanjutkan dengan harapan itu memperkecil kemungkinan terjadinya rekurensi atau pertumbuhan atau tumbuhnya kanker kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi walaupun sudah terkena kanker dan melakukan tindakan operasi, harus hati-hati. Ya tetap harus waspada dengan rutin untuk pemeriksaan berkala ke dokter spesialis. Karena di range 7-8 tahun kemungkinan kecil masih bisa terdeteksi lagi kemungkinan kanker tersebut. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Yang rahasia itu begini, Bu. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam gen kita. Ya, tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam gen kita, jadi kromosom kita. Itu yang menjadi susah kita sekarang. Apakah kita masih punya bakat yang lain, apakah ada kerusakan yang lain. Ya, jadi kita masih hati-hati saja. Ya, Prof, lanjut ke pertanyaan Madep Parmawati. Selamat pagi, izin bertanya, bagaimana metastase itu bisa terjadi, Prof? Dan pada kanker payudara, sel apa yang paling rentan mengalami metastase? Dan bagaimana mencegahnya? Apakah dengan gaya hidup sehat saja bisa? Gimana? Bagaimana metastase itu bisa terjadi, Prof? Dan pertanyaannya kedua, pada kanker payudara, sel apa yang paling rentan mengalami metastase dan bagaimana pencegahannya? Yang mana, sel mana yang paling mengalami metastase? Sel apa yang paling rentan? Jadi begini Bu, di dalam payudara itu ada 2 komponen jaringan. Yang pertama adalah komponen glanduler, itu kelenjar air susu. Yang satu lagi adalah komponen jaringan pengikat penunjang namanya itu. Nah, dan itu ada proporsi. Semakin muda, proporsi kelenjar glandulernya, jaringan glandulernya lebih tinggi dibandingkan jaringan pengikat penunjang. Semakin umur, jaringan glandulernya akan berkurang, jaringan penunjangnya akan bertambah. Sehingga mamografi itu lebih bagus, makin tua makin bagus dia. Kemudian dalam jaringan kelenjar glanduler, jaringan kelenjar itu ada satu kelompok sel yang namanya, saya sebutkan tadi, TDLU. Itu singkatan dari bahasa Inggris, itu adalah terminal duct dan lobular unit. Jadi persis kelompok-kelompok kecil sel yang dianggap sebagai sel-sel yang penting untuk terjadinya kanker payudara. Nah, sel-sel ini pada umumnya pada awal-awal pertumbuhan payudara mengandung estrogen reseptor yang cukup tinggi. Sehingga oleh karena itu seseorang akan kena kanker atau akan mengalami kanker di kemudian hari apabila di awal-awal umurnya TDLU ini terpapar oleh estrogen yang berlebihan. Nah, umumnya berlebihan bisa dari luar, jadi makanan yang mengandung estrogen atau dari dalam sendiri. Nah, TDLU ini begitu wanita itu kawin hamil, maka TDLU ini mengalami diferensiasi. Dia menjadi lebih matur dia. Kalau dia sudah lebih matur, biasanya TDLU ini, terminal duct lobular unit, ini tidak bisa lagi dipengaruhi oleh estrogen. Jadi begitu dia, itu istilahnya adalah diferensiasi menjadi lobul 1, itu pada waktu naif, masih belum hamil, belum apa-apa. Lobul 2 pada waktu dia hamil, lobul 3 pada waktu dia melahirkan, lobul 4 pada waktu dia menetai. Begitu dia berhenti menetai, diferensiasinya kembali lagi pada lobul 3, lobul 2, dan biasanya tidak sampai lobul 1. Lobul 2 biasanya diam di sana. Makanya wanita dengan umur kehamilan makin berdekatan, ini biasanya lebih bagus untuk mencegah paparan dari estrogen. Tapi kan problemnya di kanker yang lain, kanker leher rahim dan yang menjadi masalah sekarang. Jadi itulah kira-kira begitu. Jadi seperti saya katakan tadi, pada wanita yang sudah punya anak dan beberapa anak, biasanya kemungkinan kena kanker payudara lebih kecil. Karena TDLU-nya dalam keadaan diferensiasi yang baik. Susah dipengaruhi oleh estrogen. Apa itu menjawab, saya nggak tahu nih. Tadi pertanyaannya apa bisa? Memang bisa.
Ada lagi? Ya. Dari Iva Reni Aryani, ini bagaimana motivasi agar kita masyarakat awam tidak takut memeriksakan atau screening pemeriksaan breast cancer? Ya. Susahnya. Bagaimana agak jadi begini, satu yang apa ya? Jadi begini, jadi memang ini sama dengan COVID ya. Pada COVID-19 ini orang kalau memeriksakan takut terdiagnosa bahwa dia positif COVID-19 diisolasi ya. Jadi ini dokter juga pada takut sebenarnya, takutnya diisolasinya itu. Nah, sebenarnya kanker orang masyarakat awam juga ingin memeriksakan untuk screening atau memeriksa untuk payudaranya, takut ketemu ada kanker dan takut dioperasi dan sebagainya. Tapi harus diingat demikian. Kanker itu penyakit yang tidak terjadi dalam satu malam. Dia pelan-pelan pertumbuhannya. Meskipun itu kanker payudara. Jadi tidak ada kanker payudara dalam 3 bulan dari 0 menjadi 5 cm besarnya. Nggak ada. Pasti dia pelan-pelan. Nah, kalau kita ketemukan kanker payudara pada stadium dini, itu kita bisa jamin itu sembuh dengan pengobatan yang benar. Pasti sembuh. Dan kedua, tidak harus kehilangan payudara apabila kanker itu diketemukan dalam stadium yang awal dan memenuhi persyaratan untuk bisa operasi mempertahankan payudara. Ya. Jadi itu yang diingat, itu harus diingat itu. Jadi tidak harus kehilangan payudara dan tidak harus terlambat dan meninggal. Justru pada stadium yang awal banyak kita ketemukan yang baik dan kita bisa mempertahankan. Jadi motivasi itu yang penting. Dan yang ketiga, dan ingat Ibu jangan takut dengan pembedahan, jangan takut dengan kemoterapi dan radiasi. Pembedahan sekarang itu boleh dikatakan tidak sakit. Silakan tanya pada yang habis dioperasi, tidak sakit. Karena obat-obat analgetik, obat-obat anti nyeri kita sekarang sangat baik. Kemoterapi ya itu memang agak menakutkan sedikit, tapi kita bisa handle side effect yang muncul akibat kemoterapi. Dan yang saya tahu yang ditakutkan rambutnya rontok, padahal rambut rontok itu sementara. Justru yang kita hati-hati itu efek samping pada organ seperti darah dan sebagainya. Rambut rontok sebentar lagi tumbuh. Jadi coba betul-betul dianukan, dipertimbangkan, jangan takut dengan pengobatan. Karena pengobatan kita sudah lakukan pengobatan untuk kanker payudara itu sudah ratusan tahun. Jadi kita sudah punya pengalaman untuk bagaimana menangani yang terbaik. Jadi jangan takut dengan itu. Dan jangan seperti saya katakan tadi, takut kalau dioperasi tambah ganas, tambah menyebar seperti saya katakan, asalkan operasi itu benar. Jadi yang paling penting adalah tindakan diagnosis yang baik, menentukan stadium yang baik, memilihkan pengobatan atau terapi yang baik, dan itu adalah bagian daripada keterampilan, keahlian daripada seorang ahli bedah untuk kanker payudara. Kalau COVID takut diisolasi. Terima kasih Prof atas jawabannya tentang motivasi kepada masyarakat awam untuk tidak takut memeriksakan atau screening pemeriksaan breast cancer. Di sini semakin dini kita mengetahui ada terdetektinya cancer, itu untuk khususnya kanker payudara, itu kemungkinan kesembuhannya persentasenya lebih tinggi. Bagus sekali. Dan perlu ditekankan bahwa dengan deteksi lebih awal, itu keadaan fisik dari payudara itu bisa dipertahankan, tidak sampai kalau masih kecil, letaknya memenuhi syarat juga kita bisa pertahankan. Jadi motivasinya jangan takut untuk screening, bahwa payudara bisa dipertahankan apabila deteksi awal sudah diketahui. Ya, dan juga teknologi rekonstruksi itu bagus sekali sekarang. Apalagi sekarang sudah kemajuan rekonstruksi dari teknologi sudah lumayan bagus sekali. Oke. Di sini ada Prof lagi pertanyaan dari atas nama Romi. Halo Prof, saya mau tanya apakah perbedaan USG payudara dengan mamografi dan yang mana lebih akurat atau dianjurkan? Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita lihat tadi American Cancer Society tadi, dia menganjurkan memakai mamografi lebih daripada pemakaian ultrasonografi.
Jadi karena apa? Ini menyangkut subjektivitas dan objektivitas daripada pemeriksaan tadi. Sebenarnya yang lebih objektif itu adalah mamografi. Lebih objektif, artinya terjadi ada foto, kita bisa interpretasi, bisa minta second opinion dan sebagainya. Sedangkan ultrasonografi itu sangat subjektif, tergantung pengalaman si operator, tergantung alat yang dipergunakan. Untuk orang Indonesia, orang Oriental, orang Asia, seperti saya bilang tadi, proporsi daripada jaringan kelenjar, komponen jaringan kelenjar dan jaringan penunjang, ikat penunjang, itu rasionya biasanya pada wanita Asia muda, komponen glandularnya lebih tebal, lebih tinggi dibandingkan komponen penunjangnya. Akibatnya apa? Akibatnya mamografi seringkali tidak kelihatan. Oleh karena kelihatan putih begitu aja. Kalau zaman dulu disebut sebagai Wolf classification dari radiologi. Sekarang adalah dense breast, itu susah melihat. Sehingga akhirnya ultrasonografi menjadi pilihan lain. Tapi ultrasonografi harus hati-hati. Karena tidak semua ultrasonografer atau radiologis yang memegang USG ini familiar dengan payudara. Jadi seringkali interpretasinya itu berbeda-beda. Nah, ini makanya di sekarang ini memang ada pemikiran apa sudah atau masih wacana radiologi akan ada spesialisasi khusus tentang payudara, apakah itu mamografi, apakah itu ultrasonografi. Jadi kalau saya ditanya milih yang mana, saya hanya bilang kalau di awal masih umur yang lebih muda, barangkali USG lebih bagus. Asalkan di tangan operator yang punya pengalaman dengan payudara dibandingkan mamografi. Pada usia yang lanjut, barangkali mamografi akan lebih berperan. Apalagi pada payudara yang besar, itu mamografi akan lebih berperan. Tapi sekarang ini sudah ada yang namanya digital mamografi. Jadi betul-betul dia dengan teknologi yang canggih bisa mundur maju melihat ini barangkali bagus sekali. Tapi untuk Indonesia ini masih belum banyak terdistribusi di seluruh lokasi di Indonesia. Tapi USG memang USG itu sebenarnya kalau di tangan yang baik bagus sekali. Cuma itu dokternya harus punya pengalaman yang bagus. Itu saya katakan. Barangkali jelas ya. Nah, terima kasih Prof atas jawabannya. Di sini perbedaan dari USG dan mamografi memang ditekankan untuk masa usia yang lebih muda, memang disarankan untuk pelaksanaannya untuk melakukan ultrasonografi Yang baik. Yang baik dibandingkan mamografi, karena pada usia muda jaringan sama kelenjarnya lebih tebal. Jika digunakan pada pemeriksaan mamografi itu kurang terlihat dengan baik, dan disarankan memang dilakukan tindakan USG. Dan juga tadi sudah dijelaskan di slide, pada pelaksanaan USG atau mamografi memang disarankan pada usia 35 ke atas. Itu pun pemeriksaannya tergantung dari usia, bisa sekali dalam setahun, tiap 2 tahun atau 1,5 tahun sekali, dengan rentang usia 41 sampai 50 tahun. Untuk pertanyaan... Itu mungkin saya tambah sedikit. Jadi kadang-kadang kalau meragukan semua itu, kita bisa tambahkan MRI. Jadi magnetic resonance imaging. Jadi kita bisa tambahkan dalam USG atau mamografi tadi. Meskipun itu tidak dalam screening, jadi menjadi diagnostik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pojok Gaming. Ini mungkin nama samaran. Ini mohon maaf, mau bertanya Prof, apakah risiko kita dengan banyak mengkonsumsi pengembang pada makanan, dan apakah boleh kita mengganti gula pasir dengan gula merah dalam kondisi untuk dalam pencegahan kanker ini? Saya pengembang itu apa sih? Kayak ya, pengembang, kalau misalnya kita buat kue itu kan ada. Waduh, saya nggak punya pengalaman. Tapi kalau gula merah, memang gula merah itu secara umum lebih natural ya, lebih alamiah. Tapi tetap yang namanya gula ya gula. Ya, apa, dan juga buah-buahan yang fruktose itu banyak, ya tetap nanti dalam badan dirubah menjadi glukose juga. Jadi sebenarnya kalau gula merah atau brown sugar itu lebih natural. Ya, tapi artinya di sini dalam hal ini dia lebih sehat sebagai natural sugar, tapi sebagai gula ya tetap gula, tetap aja dikurangi oleh penderita kanker.
Kalau pengembang saya nggak punya pengalaman, nggak ngerti itu saya. Jadi kalau saya usul lah, kalau usahakan untuk mengurangi yang yang manis-manis, yang terutama yang mengandung glukosa banyak gitu. Itu bisa dibayangkan ya, dengan PET scan itu tumor yang kita pernah menemukan itu. Pasien itu dengan PET scan positif diketemukan ada tumor itu cuma 3 mm sebesar ujung jari, bisa kelihatan. Jadi artinya dia itu memang gula yang disuntikkan itu diambil cepat oleh sel kanker, dan itu ada bahan radioaktifnya, mendar dia kelihatan dan dibuka pasien itu, kita coba cari, ketemu. Cuma 3 mm, bisa dibayangkan bahwa 3 mm bisa kita ketemukan dengan PET scan, 35 mm lah. Jadi artinya apa? Gula itu sangat disukai menjadi makanan utama. Dan kalau gula itu kita fasting, kita ambil, tidak kita berikan, sel kanker itu bingung, dan mereka sering terjadi yang namanya autofagi, saling membunuh di antara mereka karena mereka kelaparan sebenarnya begitu. Jadi itu teori-teorinya demikian. Terima kasih Prof. Untuk pertanyaan masalah penggantian gula pasir dengan gula merah, dari segi alami sih memang gula merah lebih alami, lebih bagus. Tapi untuk dikaitkan dengan cancer itu memang dari slide yang telah dijelaskan sama Prof. Gula merah itu lebih mahal ya? Iya, ya. Memang gula itu memang salah satu sumber energi yang paling diminati oleh sen kanker, makanya dalam kaitan dengan cancer, apapun jenis yang manis, entah itu gula apapun, memang harus dikurangi dalam kondisi dengan penyakit cancer. Pertanyaan selanjutnya dari ada sama Kolis Farida. Selamat siang Prof. Bentuk screening apa yang harus saya lakukan untuk anak gadis saya? Karena ibu saya juga terkena kanker payudara. Iya, jadi pertama itu harus ada risk assessment. Jadi risk assessment itu kalau memang ada keluarga beberapa yang kena, saya tadi daftar tadi ada list, jadi beberapa kali kemungkinan terjadi kanker pada anak keturunan. Satu itu, jadi kalau memang dia risikonya tinggi, masuk risiko tinggi, ya surveillance atau screening itu dilakukan lebih awal, itu pasti. Nah, lebih awal itu, jadi kalau kita katakan dari American Cancer Society, katakanlah USG dimulai umur 35-40 tahun, barangkali USG dimulai pada umur 30 tahun, barangkali. Sadari mungkin dimulai dari umur 20 tahun. Ya. Jadi itu hampir sama screeningnya, cuma kita kalau risk assessment-nya dia lebih risiko kena kanker payudara lebih tinggi dibandingkan populasi yang umum, maka lebih rajin, mungkin lebih awal, tapi cara screeningnya sama. Cara screeningnya sama. Cuma ya itu kalau memang ada inherited BRCA positif itu mesti dicari, ada tesnya khusus. Nah, kalau memang itu ada mutasi positif, nah ada cara-cara khusus untuk ini. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Untuk pertanyaan dari Ibu Kolis, untuk screening apa yang harus saya lakukan, itu memang ditekankan. Untuk masalah tindakan screening sih tidak ada bedanya, cuma kalau ada faktor keturunan itu resiko terkena kanker memang lebih tinggi dibandingkan populasi yang lain. Itu bisa dalam screening deteksi awalnya itu kita lebih awal untuk melakukan tindakan screening seperti tadi sudah dijelaskan. Sadari startnya biasanya umur 25 tahun dengan kondisi faktor risiko lebih tinggi, kita menunjukkan kurang lebih di umur 20 tahun kita sudah melaksanakan deteksi lebih awal. Sedangkan untuk penata laksanaan USG atau MAMU yang saran terbaik 35-40 karena kondisi faktor risiko kita lebih awal sekitar umur 30 tahun bisa kita lakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini pertanyaan yang lumayan menarik, tapi atas nama Wayan Sriani, kalau sudah terkena kanker, apa boleh untuk menyemir rambut ya Prof? Maaf, maaf takutnya tidak boleh. Terima kasih Prof. Jawab saya gampang, boleh. Supaya lebih cantik dan percaya diri, boleh. Ya, jawabannya cukup jelas. Di sini mungkin kita cek lagi ada pertanyaan. Nah, dari Ibu Retno Utami.
Maaf Prof, apakah bagi pasien kanker yang sudah 2 kali operasi harus mengurangi aktivitasnya dari rutinitas yang sudah biasa dilakukan agar kanker tersebut tidak muncul kembali? Saya kira sebaliknya jawaban saya. Yang penting sekarang ibu kena kanker 2 kali, tapi ibu sekarang survive, artinya bagus, sembuh, baik. Aktivitas fisik harus lebih baik, lebih harus ada, tetap ada, dan harus lebih teratur, bukan menghindari. Kecuali ibu masih dalam pengobatan dan sebagainya, nah itu persoalannya berbeda. Jadi kalau ibu free of cancer saat ini, meskipun menderita 2 kali kanker, itu aktivitas harus jalan, justru harus bagus. Karena aktivitasnya berhubungan dengan immune system. Jadi kankernya hampir sama dengan COVID sebenarnya. Jadi orang yang dengan immune system yang anjlok, yang tidak baik, sel-sel kankernya akan berkembang lebih banyak, akan berkembang lebih aktif lagi, karena tidak ada yang menghalangi. Dan immune system itu tergantung dari makanan kita, tergantung dari aktivitas fisik, dan juga psychological, ini penting. Saya mengalami beberapa kali pasien yang psychological dia depressed, kekambuhannya akan lebih tinggi lah kekambuhannya. Jadi psychological betul-betul harus dijaga. Dan ini tugas keluarga sebenarnya. Kalau untuk ibu-ibu tugas suami. Ya, tugas suami. Saya selalu tanya kalau pasien datang ke saya, mana suaminya Bu? Terus saya suruh masuk juga ke dalam untuk konsultasi. Kadang-kadang suaminya di luar, ibunya masuk sendirian. Jadi bapak atau keluarga harus tetap suportif pada ibu yang menderita kanker. Nah, itu psychological dan itu penting untuk daya tahan tubuhnya. Dan ada penelitian dari 2 grup wanita yang depressed, satu wanita yang introvert dan wanita yang ekstrovert, semuanya penderita kanker payudara. Yang ekstrovert jauh lebih bagus survivalnya dibandingkan yang introvert. Nah, ini berhubungan dengan immune system saya yakin. Oke, terima kasih Prof. Jadi untuk pelaksanaan aktivitas tetap dilakukan dengan syarat harus teratur ya. Di sini Prof, ini ada pertanyaan dari Dr. Ramses Indriawan. Ini mewakili teman-teman komunitas. Apakah mitos pemakaian BH yang pakai kawat meningkatkan risiko kanker payudara? Dan pertanyaan selanjutnya, pemakaian pewangi atau ketiak atau deodoran meningkatkan risiko tersebut? Dan bagaimana konsumsi makanan yang dibakar? Apakah memang meningkatkan risiko kanker? Makanan yang dimakan? Ya, makanan yang dibakar. Oh, dibakar, ya. Jadi yang pertama untuk masalah kawat pada pemakaian BH. Ya, jadi gini. Pertama, apa tadi? BH. Itu saya terus terang banyak saya wanita. Menurut saya tidak ada hubungan dengan kanker. Cuma barangkali yang ada hubungan dengan mastodynia, saya nggak tahu. Jadi mastalgia, ya nyeri pada payudara. Karena ada beberapa teman-teman orang asing yang teman dekat yang selalu ngomong, kasih tahu your patient, jangan pakai BH yang ada itu bikin sakit payudara. Mungkin itu pengalaman pribadi. Tapi secara saintifik saya nggak melihat ada hubungan antara itu dan kanker payudara. Kemudian deodoran saya kira nggak ada hubungan sama kanker. Kalau pemakaian deodoran yang tidak benar, itu lebih banyak berhubungan dengan hidradenitis suppurativa. Jadi infeksi daripada kelenjar minyak pada folikel rambut pada daerah ketiak. Itu namanya hidradenitis suppurativa. Jadi kadang ditumpuk dalam keadaan kotor, akhirnya terjadi infeksi. Kalau dengan kanker payudara saya kira tidak. Makanan dibakar itu tidak hanya itu mengandung PAH ya. Jadi bahan kimia yang terjadi akibat pembakaran yang tidak selesai itu. Unfinished burning gitu, cool itu hubungannya dengan kolorektal lebih banyak, hubungannya dengan breast ada, itu memang makanannya dianggap tidak sehat, sebaiknya dihindari. Cuma saya bilang begini, orang tanya sama saya, boleh nggak saya makan sate? Boleh. Emangnya orang nggak boleh terus jadi vegetarian? Emangnya vegetarian terlindungi dari semua kanker? Tidak juga. Jadi tetap aja makan, tapi diputar, diganti-ganti setiap hari, jangan itu saja dimakan. Saya kira memang iya, dia mengandung unfinished burning apa namanya istilahnya, tidak sempurna pembakarannya, itu bahaya. Itu tadi masuk dalam daftar saya PAH itu bisa menimbulkan kanker usus besar terutama dan payudara. Jadi sebaiknya dihindari, tapi bukan tidak boleh, sekali-sekali makanlah, itu tidak apa-apa. Terima kasih Prof untuk dari Dr. Ramses.
dalam pemakaian BH yang pakai kawat memang tidak ada kaitannya dengan cancer, tapi berkaitan dengan Ini orang mastodinya atau orang asing yang nyeri pada payudara. Sedangkan untuk pemakaian deodoran itu tidak ada kaitan dengan cancer, melainkan kaitannya dengan suatu hidradenitis, yaitu infeksi yang terjadi karena penumpukan dari zat-zat dari deodoran tersebut yang awalnya mengalami iritasi dan berakibat infeksi selanjutnya. Kecuali alergi jangan pakai. Sedangkan untuk masalah konsumsi makanan yang dibakar, itu apapun yang dibakar mungkin yang kurang sempurna, mungkin kurang sempurna, yang tidak setengah matang, itu memang salah satu faktor dari peningkatan risiko kanker. Jadi intinya bukan tidak boleh mengurangi saja, cuma mengurangi atau diselang-selingi lah makanan. Jangan menonton makan yang dibakar saja. Di sini banyak ya. Di sini lumayan pertanyaan lagi banyak. Kita batasi sampai pukul 12 Prof ya. Di sini dari Made Riang Ulan. Selamat siang Prof, saya mau tanya, penggunaan tamoxifen apa boleh dilanjutkan lebih dari setahun walau selama mengkonsumsi tidak terjadi menstruasi? Karena pernah saya sempat menjalani terapi aromasin. Setelah penggunaan tamoxifen setahun, saya mengalami kram otot dan sendi yang berat sehingga oleh dokter onkologi terapi dikembalikan lagi seperti semula, yaitu tamoxifen. Terima kasih, Prof. Baik, jadi tamoxifen ini obat pertama, obat hormonal pertama yang kita pakai. Dan dulu tidak ada apakah dia pre-menopausal atau post-menopausal. Event itu bisa diteruskan, dilanjutkan sampai 10 tahun. Nah, pada wanita yang postmenopausal biasanya kita pindahkan dengan aromatase inhibitor. Jelas ya? Ada gangguan. Aromatase inhibitor untuk melengkapi, untuk mengganti tamoxifen pada wanita yang sudah postmenopausal. Yang problem, wanita itu kadang-kadang di perbatasan antara menopausal dan postmenopausal. Sehingga dalam keadaan seperti ini biasanya kita bisa memilih apakah kita mau pakai tamoxifen atau kita mau pakai aromatase inhibitor. Saya lebih suka memakai tamoxifen. Nah, efek samping dari aromatase inhibitor itu antara lain adalah kaku, stiffness. Jadi morning stiffness daripada jari-jari tangan dan kekakuan daripada yang semacam orang dengan rheumatism dan osteoporosis. Ya, jadi sebenarnya ada untung, ada buruknya. Tapi tamoxifen jangan takut, itu termasuk obat yang safe sebenarnya. Dan memang diberikan pada premenopausal. Ya. Terjawab Bu tadi? Jadi 5 tahun sampai 10 tahun tamoxifen itu. Jadi tamoxifen bisa dilanjutkan bisa 10 tahun. Bisa 10 tahun selama dia masih premenopausal. Nah, di sini ada pertanyaan dari, mohon maaf sebelumnya karena banyak pertanyaan, kita seleksi pertanyaan yang memang bagus ya. Di sini ada pertanyaan dari NTB Prof. Yeah. Ini kebetulan pasiennya Dr. Ramses. Salam kenal Prof dari Mas Sitah. Di sini pertanyaannya, selama pandemik ini saya sudah 3 bulan tidak suntik Soladex dan pemeliharaan Chemoport. Apa efeknya atau bahayanya, Prof? Ya tetap harus suntik. Ya. Jadi begini, kalau Soladex itu harus apa ya? Soladex ini harus rutin diberikan, biasanya dipakai yang 3 bulan sekali, yang 10,6 ya, 10,8 ya betul ya. Nah itu sebaiknya disuntik, jangan karena cuma suntik aja kan tidak ada masalah sebenarnya. Iya, saya tahu, saya mengerti ketakutan, tapi sebaiknya suntik karena itu rutin menahan supaya jangan
supaya itu total block, supaya tidak ada terjadi fluktuasi daripada estrogen. Jadi tetap suntik. Chemopore sebaiknya ya dipelihara di spool supaya tidak terjadi clotting. Ya takut tapi memang kalau yang Soladex menurut saya harus rutin ya. Dan juga Chemopore nanti buntu ulangi lagi. Ya, terima kasih Prof. Pada peserta atas nama Mas Iftah. Jadi perlu untuk tetap dilaksanakan penyuntikan Soladex dan yang 3 bulan sekali, 3 bulan sekali juga. Ya. Prof, ini lagi satu pertanyaan saja maksudnya karena di akhir sesi ini nanti ada pembicara dari Kalbe untuk penekanan dari Braka. Ini lagi satu aja Prof. Di sini dari atas nama Dewi Damayanti, pertanyaannya untuk yang sudah selesai terapi kemo dan radiasi bagi kanker payudara dan sudah menopause, sebaiknya dilakukan pengangkatan rahim dan ovarium atau tidak untuk menurunkan pengaruh hormonal. Operasi rahim. Apakah pada selesai sudah terapi kemo dan radiasi pada kanker sudah menopause? Sudah menopause, sebaiknya dilakukan pengangkatan. Jadi gini, sebenarnya kita terapi hormonal itu sebenarnya kita menghindari atau memblok belum masuk. Sudah, saya ulangi. Ya, udah. Jadi pertanyaannya apakah sudah postmenopausal, apakah perlu diangkat rahimnya? Kalau jadi saya katakan lagi, pada wanita yang premenopausal, estrogen itu sebagai salah satu penyebab kanker yang memacu kanker itu diproduksi oleh indung telur. Begitu wanita itu menopausal, indung telur tidak lagi memproduksi estrogen. Tapi estrogen tetap ada, tetap eksis melalui pathway yang berbeda. Ya, sekarang gimana pathway-nya itu adalah bahwa hormon laki-laki androstenedione itu dirubah oleh enzim aromatase menjadi estrogen. Ya, tidak melalui jalur indung telur lagi. Nah, kalau diangkat indung telur pada postmenopausal, ya barangkali nggak ada hubungan dengan payudaranya lagi sudah, karena itu hanya untuk mengangkat rahim dan indung telur untuk mencegah kanker rahim, kanker leher rahim, atau kanker indung telur. Tidak ada hubungan dengan kanker payudara karena sudah postmenopausal. Ya. Makanya itu mengapa kita memakai aromatase inhibitor pada wanita postmenopausal dengan hormonal reseptor yang positif. Tidak memakai tamoxifen karena kita blok aromatasenya sekarang. Tamoxifen itu kerjanya di tumor pada reseptor estrogen. Sedangkan aromatase inhibitor kerjanya pada aromatase enzim yang memproduksi estrogen dari androstenedione. Jadi agak sedikit berbeda titik tangkapnya itu. Mungkin jelas ya, itu ya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi pada kasus yang post menopause sudah menopause itu berarti untuk tindakan pengangkatan rahim bisa tidak untuk breast cancer ya, untuk breast cancer, kanker payudara, tapi untuk mencegah kanker rahimnya dan kanker leher rahim. Terima kasih Prof atas pemaparan materi sekaligus jawaban-jawaban dari pertanyaan dari grup webinar ini. Jadi karena waktu sudah
habis. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan kembali bisa kita sambung ke, mungkin kita akan mengadakan webinar berikutnya. Di sini sebelum acara kita tutup, di sini ada pemberi materi dari pihak Kalbe yang akan menjelaskan tentang BRCA dan masalah tindakan cek BRCA di Rumah Sakit Prima Medica. Nanti akan dijelaskan dari pihak Kalbe atas nama Bapak Yopi Hadi Suyanto. Kami persilakan. Ya, siang semuanya. Siang Dr. Manik, siang Prof. Cakra. Bapak, Ibu ya. Suara saya masuk ya? Masuk. Masuk. Iya, sebetulnya mohon maaf saya ada trouble terkait device. Jadi saya menggunakan akun Yopi Hadi Suyanto. Perkenalkan, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari PT Kalbe Farma. Terima kasih sebelumnya hari ini sudah diperbolehkan join. Terima kasih Prof. Cakra untuk penjelasannya terkait dengan BRCA. Sehat selalu, Prof. Ya, mungkin saya sedikit akan menambahkan. Dr. Manik, saya nggak bisa share screen ya? Boleh di-allow untuk multiple share screen ya? Belum dibuka soalnya, jadi belum bisa share screen. Oh, ada yang nge-share begini ya, slide itu ya? Ya, Dr. Manik diklik yang share screen-nya, nanti allow untuk multiple. Oh, sudah. Sudah? Oh ya, oke. Terima kasih. Nah, ini slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Dr. Manik, slide saya sudah terlihat, Dok? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih, mohon waktunya sedikit saja. Saya akan menjelaskan terkait dengan BRCA 12 mutation untuk pemeriksaannya. Yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Cakra terkait untuk BRCA. Ini untuk pemeriksaan terkait kanker payudara, Bapak Ibu peserta webinar Prima Medica. Jadi memang sekitar 5-10% untuk kanker payudara ini dikaitkan dengan mutasi gen yang diturunkan, alias memang dari keturunan dari keluarga sendiri. Nah, gennya itu yang dijumpai adalah BRCA 1 dan 2. Nah, kalau misalkan tahu nih ceritanya, emang ada yang pernah seperti itu? Ada. Yang kita tahu artis. Nah, artisnya itu Angelina Jolie, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Cakra. Jadi Angelina Jolie ini ternyata tantenya kanker ovarium dan ibunya juga mengalami kanker payudara, sehingga Angelina Jolie melakukan pemeriksaan untuk tes BRCA. Karena dia takut, oh ternyata keluarga saya sebelumnya telah mengalami kanker ovarium dan kanker payudara. Apakah saya juga akan mengalami hal yang sama? Sehingga Angelina Jolie melakukan pemeriksaan tes BRCA. Nah, ditemukan ternyata dia menurunkan itu BRCA1. Ternyata memang mutasi di gen itu. Akhirnya dia melakukan mastektomi di tahun 2013 dan juga merencanakan untuk mengangkat ovariumnya di 2014. Mungkin di sini sudah disampaikan oleh Prof terkait dengan BRCA. Saya akan menekankan sedikit. Biasanya ibu-ibu bertanya, apakah kanker itu diturunkan kepada anak saya? Saya punya anak perempuan, nanti kira-kira anak saya juga mengalami kanker atau tidak? Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan pengecekan melalui pemeriksaan BRCA. Tidak perlu keluar negeri, untuk di area Bali kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Prima Medica. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini, jika ingin mengetahui apakah pemeriksaan ini BRCA ada di Bali, adanya di Rumah Sakit Prima Medica. Nanti bisa menghubungi untuk ke nomor WhatsApp yang reservasi webinar pada hari ini untuk mendapatkan info-info terkait dengan BRCA. Nah, khususnya hari ini kita juga support untuk diadakan diskon pemeriksaan voucher BRCA yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Prima Medica. Nah, kalau untuk pemeriksaan BRCA itu siapa saja yang bisa melakukan? Kriterianya sebetulnya ada 5. Yang pertama yaitu wanita dengan riwayat keluarga kanker. Jadi kalau misalkan keluarganya itu memang sudah ada yang terkena kanker payudara, otomatis kita pun akan was-was apakah kita juga akan terkena kanker payudara. Nah, kalau termasuk di kriteria nomor pertama, maka bisa dilakukan pemeriksaan BRCA. Yang kedua,
pasien yang memang kanker payudara ternyata umurnya itu di bawah 45 tahun. Nah, ini ditemukan beberapa kasus, jadi bisa juga dilakukan untuk pemeriksaan BRCA. Jadi bisa dicek apakah kankernya itu timbul karena memang memiliki riwayat dari gen BRCA. Lalu ada juga pasien kanker payudara untuk triple negatif, yang hasilnya triple negatif juga bisa dilakukan pemeriksaan BRCA. Untuk poin yang keempat adalah pasien kanker payudara yang bilateral, alias yang di kedua sisinya itu mengalami kanker payudara dan pasien CA ovarium. Nah, sebetulnya siapa yang dicek kalau pemeriksaan BRCA? Yang dicek adalah pasiennya sendiri. Jadi misalkan Ibu Melati mengalami kanker payudara. Nah, siapa yang dicek? Ibu Melati punya anak nih, perempuan, usianya 20 tahun. Bukan anaknya yang dicek, namun ibunya dulu yang dicek. Apakah ibunya mengalami kanker payudara memang terkait ada bawaan dari gen BRCA-nya sendiri. Jika Ibu Melati sudah dicek, ternyata memang ada riwayat riwayat gen BRCA, maka anaknya bisa dilakukan pengecekan juga untuk pemeriksaan BRCA. Jadi yang dicek dulu adalah pasiennya yang mengalami kanker payudara. Nah, untuk BRCA sendiri di Prima Medica bisa dilakukan ya ibu-ibu peserta webinar. Yang diambil sampelnya itu adalah darah. Jadi nggak perlu khawatir nanti takutnya kalau mau periksa BRCA tuh apa sih yang dicek? Yang diambil adalah darah. Darahnya sebanyak 9 cc, lalu akan dikirimkan ke rekanan yang bekerja sama dengan Prima Medica. Memang dikirimkannya ke Jakarta, ke lab kami di Kalgen Inolab, namun tidak perlu Bapak Ibu harus ke Jakarta karena dari Prima Medica sudah bisa melaksanakan. Mungkin sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan BRCA dari segi harga, teknis pelaksanaan, serta cara mendapatkan voucher diskon yang akan kita berikan sejumlah per voucher itu 500.000, potongannya ya lumayan besar, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp reservasi webinar di hari ini. Atau nanti bisa dibantu oleh Dr. Manik, bisa diinfokan ya dok nomornya yang bisa dihubungi di nomor berapa. Jadi peserta webinar hari ini dapat ilmunya, dapat manfaatnya, dapat juga untuk pemeriksaan BRCA. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Dr. Manik. Silakan dokter. Oke. Masih udah di. Silakan dokter. Saya kembalikan ke Dr. Manik. Ini gimana nih kok bisa? Oh ya. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk masalah harga dari pemeriksaan biaya untuk BRCA-nya, Ibu Yopi? Ya dokter, saya dengan Tiara dok. Oh, Tiara soalnya. Iya. Ya, untuk masalah Gimana, harga dokter? BRCA-nya bisa diinfokan berapa? Oh, kalau untuk pemeriksaan BRCA yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Prima Medica Bali, harganya senilai 7 juta rupiah. Dengan Bapak Ibu bisa klaim voucher sejumlah potongan 500.000 nih Dokter Manik. Jadi ya, pasien bisa membayar sesuai dengan potongan tersebut. Untuk harga yang 7 juta itu termasuk BRCA 1, 2 atau BRCA 1 saja? Sudah termasuk BRCA 1 dan 2 dokter, sudah lengkap. Iya, ya, jadi tidak perlu khawatir, pemeriksaannya sudah lengkap, jadi bisa dilakukan juga di Prima Medica, tidak perlu keluar negeri ataupun ke Jakarta. Berkunjung ke Prima Medica saja sudah bisa. Ya, terima kasih. Sama-sama dokter. Nah, karena sudah di penghujung acara, kami ya, pas 2 jam dari jam 10 kita mulai. Untuk informasi voucher nanti kita kabari di grup di grup marketing nanti akan dipilih berapa dari penanya yang tadi yang terbaik akan mendapatkan voucher. Siapa?
Nanti bagi yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai pemeriksaan BRCA dapat menghubungi di nomor WhatsApp reservasi webinar pada hari ini, dan untuk mendapatkan voucher diskon pemeriksaan BRCA nanti akan dari via nomor WhatsApp reservasinya akan menghubungi kembali. Dan ini sebelum kita tutup acara webinar ini, kami mohon untuk partisipasinya bagi semua para peserta untuk join kita foto aktif ya. Bila ada yang para peserta yang memakai foto galeri, kita mohon untuk semua menayangkan foto yang aktif ya, yang memang lagi live, gambar live, supaya kita bisa foto bersama. Ya, mungkin bagi yang di luar mungkin yang menghadiri ini dengan di tempat ruangan sendiri bisa dibuka masker supaya kita bisa melakukan ekspresi yang lebih menarik. Oh ya, mungkin dengan pemotretan yang pertama dengan senyum lebar, kita menghadapkan ke kamera. Hitungan ketiga kami akan mengcapture semua para peserta webinar pada pagi hari ini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lagi sekali, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Dokter Ramses mantap sekali. Dan untuk berikutnya, mungkin kedua jempol tangan kita naikkan sebagai tanda kita harus kuat, sehat selama pandemi COVID ini. Ya, hitungan ketiga kita akan capture. 1, 2, 3. Terima kasih para peserta webinar. Mungkin lain kali bila ada kesempatan kita akan melanjutkan webinar berikutnya. Terima kasih pada Prof untuk pemaparan materinya dan para peserta. Ingat jangan takut untuk screening awal dan sebarluaskan informasi ini kepada keluarga dan masyarakat. Ya, COVID juga jangan takut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Salam sehat.